Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Atira Ramadhani Fitri dengan NPM 240511001163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu kita harus memiliki aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita sudah memiliki data. Kemudian data ini di copy dan disalin di bagian data view pada SPSS. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan tampilannya masih kurang rapi. Jadi kita masuk ke variabel view. Di bagian variabel view ini ada name, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, dan measure. Nah, pada bagian name ini yang pertama kita ubah menjadi responden. Dan yang kedua itu jenis kelamin. Nah, jadi di SPSS itu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi di sini kita sambung aja kalimatnya. Yang ketiga itu umur, lalu pendidikan, kemudian pendapatan, dan yang terakhir itu konsumsi. Nah, seperti ini. Dia bakalan jadi seperti ini, jadi lebih rapi sedikit. Kemudian bagian type ini untuk responden kita buat menjadi string karena dia dalam bentuk huruf seperti ini, dan yang bagian lainnya itu kita buat menjadi numeric karena itu dalam berbentuk angka. Dan selanjutnya itu ada width, banyak karakter yang kita masukkan di datanya. Nah, karena di sini respondennya 13, kita buat aja yang lain jadi 13 juga. Nah, seperti ini. Kemudian ada desimal. Nah, yang dalam bentuk numeric ini kan ada berapa angka di belakang ini untuk beberapa angka yang ada di belakang koma. Tapi karena yang di data yang kita punya ini dia berbentuk bilangan bulat, jadi di sini bagian desimal ini kita buat aja jadi 0. Seperti ini. Jadi dia lebih rapi. Kemudian di bagian label itu apa yang mau kita labelin di nama datanya. Tapi di sini kita nggak usah pakai. Selanjutnya ada values. Nah, di sini kan bagian jenis kelamin dan juga pendidikan kan masih dalam berbentuk kode angka. Untuk merubahnya itu kita balik ke bagian values. Di bagian jenis kelamin, valuesnya ini 1, kemudian di bagian labelnya ini kita ubah jadi laki-laki. Saya di sini membuat underscore karena di SPSS tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian yang kedua kita buat menjadi perempuan. Lalu kita pencet OK. Begitu juga untuk pendidikan. Value 1 itu untuk SD. 2 untuk SLTP. 3 untuk SLTA. Kemudian 4 untuk D3 dan 5 untuk 1. Kemudian pencet OK. Nah,
penampilannya akan jadi seperti ini. Untuk penampilan seperti ini, kita tekan di bagian values label, bagian sini. Kemudian balik lagi ke variable view. Selanjutnya ada missing. Jadi missing ini misalnya ada data yang informasinya tidak kita dapatkan. Contohnya kayak pada Marni ini. Bagian pendapatan dan konsumsinya ini tidak diketahui. Dan pada Tiara juga seperti itu. Bagian pendapatan dan konsumsinya itu tidak diketahui. Balik lagi ke variable view. Lalu kita pilih missing bagian pendapatan. Lalu kita pilih describe missing values dan kita isi dengan angka 9999. Lalu pencet OK. Begitu juga dengan konsumsi. 9999 pencet OK. Kemudian ada kolom. Nah, kolom ini untuk mengatur berapa lebar kolomnya itu. Selanjutnya ada align. Ini untuk merapikan tulisan yang ada di data view-nya. Di sini ada rata kiri, kanan, dan juga tengah. Nah, jadi untuk responden kita buat di kiri aja, lalu yang lainnya kita buat di rata tengah aja. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, jadi lebih rapi. Kemudian yang terakhir ada picture. Nah, untuk responden ini kita pakai dalam bentuk nominal. Jenis kelamin juga kita pakai dalam bentuk nominal. Untuk umur kita pakai dalam bentuk skala. Nah, jadi pada pendidikan ini kan dia per jam-jam. Jadi kita pakai dalam bentuk ordinal. Dan pendapatan konsumsi ini kita dalam bentuk skala aja. Nah, balik lagi ke data view. Nah, untuk menghasilkan output deskriptif, yang pertama itu kita tekan bagian analyze. Kemudian kita pencet deskriptif statistik dan tekan bagian deskriptif. Nah, di sini kan kita mau mencari output yang dalam bentuk skala aja. Jadi yang kita pindahin itu cuman bagian umur, pendapatan, konsumsi. Lalu di sini jangan pencet OK dulu, kita pencet option. Lalu kita centang semuanya bagian sini, bagian sum, main, range, dan lain-lain. Kemudian di bagian display order ini kita pilih variable list. Kemudian kita tekan continue, lalu baru pencet OK. Nah, di sini keluar outputnya seperti range, minimum, maksimum, sum, main, standard deviation, variance, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.